Nah, baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, anti-anti semuanya, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, Ustazah ucapkan terima kasih banyak karena telah menyempatkan hadir untuk datang dalam kegiatan BKP kita hari ini. Nah, Ustazah mengucapkan terima kasih banyak karena di sela-sela waktu kesibukan anti semuanya, anti udah menyempatkan hadir, udah meluangkan waktunya, udah mau untuk ikut kegiatan BKP kita hari ini. Terima kasih karena telah menyempatkan hadir, telah meluangkan waktunya untuk kegiatan kita hari ini. Oke. Selanjutnya Ustazah ucapkan selamat datang kepada yang baru bergabung, yang pada minggu-minggu sebelumnya belum pernah ikut atau belum berkesempatan untuk hadir. Nah, alhamdulillah hari ini Fahra udah ada ya. Ada Fahra hari ini, ada Zizi juga. Terus ada Faikoh. Nah, Faikoh hari minggu-minggu kemarin udah kan? Nah, iya. Nah, Ustazah ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam kegiatan kita hari ini. Ya, Nak ya? Oke. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, maka sebaiknya dan alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita mulai dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, berikutnya, nah pada minggu-minggu sebelumnya kita udah ada yang ikut dan udah ada yang tahu apa itu BKP kan? Apa BKP kemarin? Nah, iya, bimbingan konseling kelompok. Nah, iya betul Pak Ika. Dan juga Nadia kemarin juga udah ikut, otomatis sudah tahu ya apa itu BKP. Ya udah, oke. Nah, jadi untuk yang baru bergabung, yang baru hari ini berkesempatan hadir, maka Ustazah akan menyampaikan lagi apa sih itu BKP gitu ya. Oke. Baiklah. Nah, jadi anti semuanya, BKP itu adalah bimbingan konseling kelompok. Nah, yaitu suatu layanan yang diberikan kepada seseorang atau kepada individu atau kepada santri atau kepada siapapun itu dalam bentuk kelompok. Nah, jadi layanan itu diberikan kepada setiap kita dalam format kelompok. Nah, jadi seperti itu. Kemudian tujuan dari bimbingan kelompok ini adalah untuk yang pertama itu adalah untuk membantu individu atau santri atau kita yang ada di dalam kelompok ini untuk mampu berkomunikasi dengan baik, berpendapat dengan baik, menyampaikan apa yang kita rasakan, berargumen, kemudian bisa melatih tingkat kepercayaan diri kita di dalam diskusi. Nah, jadi itu tujuannya. Jadi di dalam bimbingan kelompok ini atau dalam BKP ini kita akan berlatih untuk menyampaikan pendapat kita, berlatih untuk berargumentasi, melatih diri kita untuk menurut Ana seperti ini, menurut Anti bagaimana. Nah, itu yang akan kita latih di sini. Itu yang akan kita bangun, cara berbicara, cara berpendapat, itu yang akan kita latih di sini. Nah, itu adalah tujuan dari bimbingan kelompok. Sehingga nantinya setelah dengan adanya bimbingan kelompok ini, anti semuanya terlatih untuk berbicara. Tidak ada yang malu-malu lagi, tidak ada yang Ana ndak mau lah Zah, malu Ana. Nah, tidak ada yang seperti itu. Sehingga nantinya ketika menurut Faiza misalkan, kata Ustazah kan, bagaimana pendapat Faizah? Ana Zah, menurut Ana
bla 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 ini loh Zah. Nah, beda Zah, kata Faikah kan, atau kata Zizi, menurut Ana seperti ini loh Zah, yang hal seperti itu. Nah, jadi pendapat-pendapat yang demikian dapat kita latih, penyampaian-penyampaian yang demikian dapat kita latih di dalam kelompok ini. Nah, seperti itu. Jadi kita akan terbiasa menyampaikan apa yang kita rasakan. Kita tidak akan malu-malu menyampaikan apa yang kita rasakan nanti. Begitupun nanti di dalam kelas. Jadi nanti semua akan berani menyampaikan pendapatnya, akan berani menyampaikan jawabannya, akan memiliki persepsi tersendiri nanti. Nah, seperti itu. Ya. Paham ya, Nak ya? Oke. Bisa kira-kira dipahami? Iya, bisa. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, oke ya. Kita lanjutkan ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara pelaksanaannya, Zah? Nah, kan ada gitu. Nah, jadi nanti untuk pelaksanaannya tadi itu kita mulai dari mengucapkan salam, ustazah mengucapkan terima kasih, mengucapkan selamat datang, kemudian kita berdoa. Itu merupakan bagian dari cara pelaksanaannya. Kemudian nanti setelah itu, nah caranya masing-masing dari kita itu kan punya pandangan yang berbeda, punya persepsi yang berbeda kan, punya pemikiran sendiri kan. Nah, jadi nanti kita akan mengambil namanya sebuah topik. Ada topik namanya. Jadi kita akan membahas sesuatu hal yang nanti akan kita bahas, yang akan kita diskusikan nanti. Nah, sebelum kita diskusikan itu, kita sepakati dulu apa yang akan kita bahas. Nah, seperti itu. Jadi setelah kita sepakati apa yang akan kita bahas, nanti akan kita diskusikan secara bersama dalam bentuk kelompok. Menurut si Faikah bagaimana? Menurut Zizi seperti apa? Menurut Ismi seperti apa? Menurut Nabila seperti apa? Menurut Zakira bagaimana? Menurut Afifah bagaimana? Menurut Fahra seperti apa? Nah, itu yang akan kita diskusikan. Kita akan memberikan kesempatan kepada kita masing-masing untuk berbicara, untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing terhadap topik yang kita bahas. Nah, seperti itu. Paham, Nak? Ya. Nah, nanti akan kita lanjutkan. Nanti sesuai dengan seiring sejalan, nanti akan paham bagaimana caranya. Oke? Bisa dipahami caranya, Nak? Oke. Nah, baiklah. Sekarang Ustazah lanjutkan. Nah, jadi Nak, di dalam BKP ini ada juga yang namanya sifat-sifat tertentu. Ada. Nah, jadi setiap hal yang kita bahas di sini, Ustazah harap nanti anti-anti semuanya terbuka dalam menyampaikan pendapat. Kemudian ada sukarela juga untuk menyampaikan pendapat, sukarela untuk bersuara, sukarela untuk menerima dan menghargai pendapat orang lain, sukarela untuk terbuka menyampaikan hal-hal yang ingin disampaikan, terbuka. Kemudian ada juga nanti kenormatifan. Nah, jadi diskusi kita, bimbingan kelompok kita itu sesuai dengan kaidah-kaidah kenormatifan. Ada nanti juga sifatnya rahasia. Nah, jadi rahasia ini nantinya apapun yang kita bahas di sini, kalau ada nanti yang sifatnya agak privat, tahu kan privat, Nak? Privasi yang sifatnya tidak memalukan seseorang nanti. Nah, kita diharapkan, kita diwajibkan untuk menjaga hal itu. Jadi hal yang kita ketahui ini cukup kita saja yang ada di dalam ini, kita jaga hal tersebut. Itu namanya rahasia. Jadi sifat dari bimbingan kelompok ini apa tadi? Kita harus terbuka, kita harus aktif, kita juga harus kita harus rahasia juga. Oke?
Paham ya sampai di sini, Nak? Oke, jadi Ustazah harap nanti dalam rangkaian kegiatan kita itu kita bisa menerapkan tata cara pelaksanaan dan hal-hal yang mengikat dinamika kelompok kita, sehingga nantinya diskusi kita, bimbingan kelompok kita itu berjalan dengan baik dan lancar. Oke, bisa dipahami, Nak? Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Oke, kemudian nah, sebelum kita mulai kegiatan kita, nah masing-masing kita udah kenal? Ya udah, apa belum? Nah mungkin udah ya, karena kesehariannya sama-sama. Oke, tapi enggak apa-apa. Nah, untuk mempererat silaturahmi kita, untuk menghidupkan suasana BKP kita hari ini, Ustazah ada sebuah permainan, namanya permainan rangkaian nama. Nah, sudah ada yang pernah mengikuti? Atau sudah ada yang pernah melakukan? Sudah, Nak? Nabila? Zizi? Hanami bagaimana? Udah pernah? Oh udah ya, pada pertemuan sebelumnya kita udah pernah ya. Nah jadi kita ulang lagi bagaimana caranya. Siapa yang mau memimpin? Oke, dari siapa dulu? Oke, dari Hanami ya. Dari Hanami yang mimpin, kami mengikuti. Diajarkan dulu caranya bagaimana, Mi? Oke, nah dimulai dari Hanami atau Ustazah aja? Ya, oke, Hanami. Nah jadi silahkan Mi dipimpin. Oke, ya Mi. Nah sekarang coba dari Ustazah lagi ya. Oke, Rada, Zizi, Hanami, Ismi, Nabila. Nah jadi seperti itu nanti. Pas di Nabila harus disebutkan namanya lagi. Ustazah Rada, Ismi, Nabila, Zizi, Afifah. Nah jadi harus berurut. Siapa yang terakhir nanti berarti dia sebutkan namanya sampai di akhir. Ya, paham ya? Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, itulah ya Nak ya tahap kita yang oke, terima kasih.